Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas tentang match dari Liga 1 yang gue tonton em, tadi malam. Itu ada Persib lawan Dewa, skornya seri 2-2. Sebenarnya di match ini tuh Persib itu banyak nyerang seperti biasa, tapi lagi-lagi finishing yang bapuk. Jadinya harusnya Persib kalau itu masuk semua, itu mungkin bisa 6 gol, bisa 7 gol. Bahkan di babak pertama aja itu Persib bisa langsung uh, nguasain permainan. Jadi Persib tuh menguasai lini sayap iya, menguasai lini tengah pun iya. Seperti biasa dengan duet di depan Ciro sama David da Silva, di sayap uh, kiri ada Febri, di sayap kanannya ada Rian Kurnia, di tengah ada Mark Klok sama Rahmat Irianto. Itu menjadi kombinasi-kombinasi Persib yang gue lihat sebenarnya tuh secara permainan tuh udah bagus. Kombinasinya tuh udah cukup kompak. Cuman finishingnya ini masih bapuk banget. Padahal di babak pertama tuh Persib hampir selalu nguasain bola. Dan Dewa itu sekalinya nguasain bola cuman main operan-operan untuk mancing Persib keluar dari lini pertahanan. Kadang-kadang long ball, dan long ballnya ini nih long ballnya Dewa ini kurang efektif ya, karena transisinya Persib dari menyerang ke bertahan juga itu bagus banget gitu loh. Nah, Dewa ini itu lebih bagus ketika main operan cepat 1-2, itu akan lebih membahayakan. Walaupun ketika udah nyampe sepertiga atau mendekati kotak penalti, ya ke apa ya namanya, ketahan juga sama bek-beknya Persib, yaitu si Alberto, Igbonevo, dan Nick Wipers gitu. 3 back tangguh, 3 back kuat. Nah, Dewa ini cuman ibaratnya ya ngandelin serangan balik lah. Persib tuh hampir selalu nguasain permainan sampai akhirnya eh, di menit ke-35 Dewa dapat gol dari free kick. Dan golnya ini kalau gue bilang nih ya gol keberuntungan juga sih. Karena Ahmad Rusadi udah depan gawang dan itu sama sekali nggak ada yang jaga, tinggal berhadapan sama Teja. Dia nyundul dan masuk. 3 back Persib, Nick Wipers, uh, Alberto, Igbonevo, tiga-tiganya tuh semuanya lihat bola. Nick Wipers lompat, bolanya karena masih terlalu tinggi, dia nggak nyampe. Jadinya karena semuanya lihat bola dan koordinasi pemain kurang, itu nggak ada yang ngeh, nggak ada yang nyadar kalau si Amar Rusadi itu kosong. Dan akhirnya menjadi berakibat fatal buat Persib, dan Amar Rusadi tinggal nyundul gol. Dewa unggul 0-1. Setelah Dewa unggul ini, Dewa itu mainnya mulai berani keluar sedikit-sedikit. Tapi Persib pun mulai berani melakukan serangan. Persib itu bukan nggak ada peluang. Justru Persib tuh peluangnya banyak banget. Mau dari bola mati kayak, mau dari open play. Itu tuh peluangnya tuh itu banyak banget. Bahkan kayak contohnya Rian Kurnia, itu depan gawang. Sayangnya pas kiper, Mark Klok, Febri Haryadi, David da Silva sundulan masih ke atas, Ciro juga. Ciro ini terlalu lama nguasain bola ya. Jadi Ciro ini kalau dapat bola, dia operan bagus, akurat, umpan juga akurat. Tapi kadang-kadang kalau udah maruk, kalau udah main skill individu, kadang-kadang tuh dia suka nggak tahu waktu dan nggak tahu timingnya juga, gitu loh. Itu yang bikin gue juga tadi nontonnya tuh gregetan. Sedangkan Dewa kelihatannya tuh bermain dengan 0-1 ini dia malah eh, dia mulai keluar menyerang, tapi dia transisi juga udah mulai ikutan bagus. Sebenarnya tuh Persib beberapa kali di akhir babak pertama hampir aja bisa nyeriin gitu loh. Cuman sayangnya belum rezeki untuk masuk. Nah, masuk di babak kedua. Di babak kedua, Dewa itu udah mulai bisa ngimbangin Persib nih. Persib tuh masih sama, ngandelin permainan cepat, lini tengah, lalu mainin sayap juga melalui Ciro dan Febri atau Rian Kurnia, Beckham yang jadi penyokong di lini penyerangannya Persib. Cuman justru akhirnya Persib malah kebobolan di menit ke 58.
golnya ini tuh sebenarnya apa ya? Ini salah kapten sih. Yang lain kan para pemain Persib back semua udah pada maju. Si Kuipers sudah maju, Luis apa Alberto udah maju, semua pemain tuh udah pada masang perangkap offset lah kalau yang gue lihat. Tahu cuman Iqbal Nevo ini dia malah jalan santai dan dia telat ngangkat dirinya sendiri, jadinya dan itu emang nggak offset ya. Alex Martin itu nggak offset, bola di flag, dioper ke dalam kotak penalti, gol. Dan itu setelah gue tayangan ulangnya, iya bener, itu nggak offset. Di menit ke 58. Cuman setelah itu kan Dewa mainnya makin nyaman dan Persib semakin di bawah tekanan juga. Jadinya eh, Persib itu mainnya semakin ngotot lah. Bisa dibilang tuh mainnya semakin ngotot. Dan akhirnya dapat peluang dari free kick. Mark Klok dia nge-shoot, bola di flag, kena tiang. Rahmat Irianto dengan instingnya dia berhasil masukin bola ke dalam gawang. Gol 1-2. Dan itu golnya Rahmat Irianto itu bagus ya. Bagus tuh dalam artian bukan masalah golnya kayak gimana, tapi instingnya dia, nalurinya dia untuk menceploskan bola second ball ke dalam gawang itu bagus karena nggak semua pemain tuh bisa punya naluri seperti itu gitu loh. Nah, habis itu Persib itu semakin apa ya? Bisa dibilang tuh semakin menguasai permainan, semakin ngotot buat menang karena kan emang harus ngejar satu gol lagi. Cuman gue lupa tadi menit kan golnya kan gol pertama Persib itu kan menit 62. Kalau nggak salah menit 68 ya, menit 68 Febri itu dapat kartu merah. eh Febri dapat kartu merah dan itu memang gue dalam hal ini gue nggak nyalain Febri. Kenapa? Karena kalau emang itu harus dilakukan sama Febri. Foul yang Febri lakukan itu emang harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau nggak dilakukan, itu si pemain Dewa itu ada ruang kosong di sisi kiri pertahanan Persib. Jadi kalau sampai Febri nggak mau dia nggak ngelakuin foul, itu akan sangat berbahaya. Karena tinggal one by one sama kiper, yang lain tuh udah pada ketinggalan. Jadi dalam hal ini gue nggak nyalain Febri. Walaupun harusnya menurut gue Febri cukup nutup aja, cuma mungkin ya dia nggak ada pilihan lain, dia nggak mikir panjang, akhirnya dia ngelakuin foul. Oh iya, kalau ngomongin soal foul, gue selama nonton tadi tuh gregetan sama si Asep Berlian. Dia ini tuh termasuk pemain yang beruntung di match tadi. Ngelakuin pelanggaran keras loh ya. Pelanggaran keras berkali-kali. Tapi baru dapat kartu kuning itu di menit-menit 80 apa atau 75-an gitu. Jadi dari sekian banyak foul yang dilakukan, anggaplah dia tadi ngelakuin 5 foul. Paling di foul keempat tuh dia baru dapat kartu. Padahal di 3 foul sebelumnya tuh udah foul keras, terutama yang foul pertama lawan yang dia foul ngelakuin atau dia ngelakuin tackle keramat Irianto. Itu kan foul keras banget dan itu depan mata wasit. Tapi sayangnya wasit nggak ngasih kartu kuning pun, bahkan kalau di luar negeri lu kan foulnya kan dengan dua kaki ya. Kalau yang gua tahu kalau di luar negeri nih itu langsung kartu merah karena itu foulnya bahaya banget, kena tulang kering dan itu foulnya dua kaki bro. Harusnya itu bahkan minimal minimal kalau memang nggak kartu merah kartu kuning deh, kan itu bener-bener pelanggaran yang bahaya banget. Ini si Asep Berlian di match ini hoki banget sih, tapi memang dia tipe pemain yang kalau main tuh yang gue lihat tuh cukup keras gitu, jadinya kadang-kadang juga atau selalu bermain seperti itu. Cuman di match ini gue gregetannya ya karena dia udah tahu dia salah tadi dan juga dia malah protes gitu loh. Dia ngerasa seakan-akan ya tackle dia itu biasa aja padahal dia harusnya sadar tackle dua kaki begitu tuh bahaya banget. Itu bisa bikin kaki temen sepermainan bola atau teman profesional lu main bola itu jadi patah bro gitu loh. Oke, gue back to topik yang awal tadi ya. Soal Febri ngelakuin pelanggaran itu kena kartu merah dan gue juga kaget karena menurut gue ya harusnya Febri nggak layak dapat kartu merah, tapi wasit ternyata memberikan kartu merah. Itu beda banget ya dengan perlakuan wasit ke
Asep Berlian. Akhirnya Febri dapat kartu merah. Persib main dengan 10 orang, semakin di bawah tekanan. Itu sampai menit ke 80-an, itu Dewa tuh bener-bener mengambil kesempatan. Kan Persib kan tetap menguasai permainan. Cuman dengan Persib fokus menyerang ke lini pertahanan Dewa, lubang di pertahanan Persib itu bener-bener kosong, apalagi dengan bermain dengan 10 orang. Dan Dewa memanfaatkan peluang-peluang itu dengan counter attack, mengandalkan kecepatannya Osman, Egy, kadang-kadang Mitreski juga long ball, walaupun ya sama aja, long ballnya kayak efektif juga. Alex Martin kan juga ini Alex Martin itu striker yang bener-bener berbahaya banget kalau yang gue bilang, karena dia punya speed dan juga dia bisa mainin bola ya mirip-mirip sama David da Silva lah, walaupun David da Silva masih sedikit di atasnya si Alex Martin ini. Cuman Alex Martin ini juga salah satu striker yang cukup berbahaya di Liga 1 musim ini kalau yang gue lihat sejauh 3 pertandingan ini. Dan buat akhirnya Persib beruntung nih, Persib juga gol-golnya Persib nih termasuk gol yang beruntung karena gol pertamanya bola deflect dan yang gol keduanya ini gol cantik banget, golnya keren banget. Ezra Walian, dia ngincer sudut kiri atasnya kiper, tapi itu pun gue udah mikir kayaknya bakal ke situ. Kalau kita semua pernah main bola dan kita di posisi Ezra, kalau yang pernah main bola harusnya akan berpikir sama seperti Ezra. Gue akan incer pojok kiri atas dari posisi kiper. Jadi dia Ezra tuh benar incerat yang jauh gitu loh. Karena kalau dia incerat yang dekat, si Sonny Steven, kipernya Dewa yang dari Belanda itu pasti bisa nepis gitu loh. Tangannya nyampe. Tapi kalau yang Ezra incer ini, yang memang mungkin mayoritas kita juga berpikir akan nge-shoot ke situ kalau di posisi kayak dia. Bener. Sonny Steven diem kan. Dia nggak gerak. Dia mati langkah. Dan itu golnya keren banget. Itu gol cantik banget. Gila. Itu kiper kelas dunia pun gue yakin tangannya nggak akan nyampe gitu. Kalaupun nyampe paling cuman kena dikit doang, habis itu tetap bolanya masuk. Dan ini buat Persib ini seri rasa menang, dan buat Dewa seri rasa kalah. Dewa ini di 2 match sebelumnya tuh udah dua kali menang ya kalau yang gue tahu. Dan buat Persib ini 3 match sama yang lawan Dewa, tiga-tiganya seri. Waktu lawan Madura seri 1-1, lawan Arema seri 3-3, dan lawan Dewa ini seri 2-2. Persib itu seri bukan masalah nggak ada peluang. Peluang tuh banyak banget. Gue nonton dari match pertama, peluang itu banyak banget. Peluang itu super banyak. Tapi yang bisa dihasilin jadi gol cuma sedikit. Dari banyak peluang. Anggaplah peluangnya mungkin ada 20. Paling yang bisa jadi gol cuma 6 ya berarti kan. Iya, dari 20 peluang yang bisa jadi gol cuma 6. Itu kan menunjukkan betapa lini depannya Persib itu ya mungkin udah cukup bagus, kompak, oke bisa ngegolin. Tapi peluang-peluang yang lu hasilin itu terlalu banyak yang lu buang. Kalau lini tengah itu udah cukup kompak, cuman kadang-kadang staminanya suka udah habis gitu. Jadi udah menjelang menit-menit akhir tuh udah kalah lari, paham gak sih? Lini belakang ini bapuk banget. Lini belakang itu bapuk banget. Apalagi dengan gol tadi, 3 back itu nggak ada yang lihat lawan, semuanya lihat bola. Ahmad Rusadi nyundul dengan enaknya. Itu udah menunjukkan bahwa lini belakang itu cukup bobrok, bahkan bisa dibilang mungkin sangat bobrok. Padahal itu 3 pemain asing. Ya gue nggak nyalain mereka, cuman harusnya mereka bisa mengkoordinasi. Teman-teman yang lain juga, kenapa nggak ada yang bilangin gitu? Woi, ada lawan gitu, lawan yang kosong, jaga nih gitu. Kenapa nggak ada yang ngomong kayak gitu loh? Itu yang gue bingung. Makanya, eh gue mau lihat nih nanti mau Dewa mau Persib di match selanjutnya, apakah bisa balik ke jalur kemenangan, dan kalau buat Persib apakah Persib bisa meraih win pertama nih di liga kali ini gitu. Yaudah segitu dulu aja. Jadi skornya 2-2. Tadi gue liat klasemen, kalau nggak salah Persib di posisi berapa ya, kalau nggak salah 9 atau 8 gitu. Kalau Dewa kan posisi kedua. Dan sekali lagi
gue tekenin ini baru awal musim, baru pekan ketiga, dan ini baru mulai juga pekan ketiganya. Masih banyak banget pekan-pekan ke depan, apalagi musim ini Liga tuh edisinya Championship Series. Jadi nanti yang posisi 1 sampai 4 bakal ditandingin lagi, ada semifinal, ada final. Jadinya ya menurut gue bukan berasa kayak Liga aja sih. Cuman ya udah, kita kan hanya rakyat jelata, bisa apa gitu. Ya udah, segitu dulu aja. Nanti kalau gue nonton match-match yang lain, mungkin gue akan review. Kalau nggak salah nanti hari Sabtu itu kan ada Bali, ada Bali lawan apa ya, gue lupa. Terus ada Solo lawan Borneo. Yang sorenya itu jujur gue belum lihat. Nanti gue cek kalau misalnya gue sempat nonton dan gue akan review. Kalau enggak ya enggak. Oke, okay? See you in the next video. Bye.